Oke guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita pengen ngasih tahu tentang bagaimana cara berhasil meminjam uang di aplikasi kredit pintar ya. Aplikasi yang mungkin sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, yang mungkin juga saat ini sudah banyak pengguna yang tahu, tapi masih susah banget tuh ya buat lolos verifikasi di aplikasi kredit pintar ini. Atau mungkin ada yang pengen tanya-tanya bagaimana sih cara menaikkan limit pinjaman di aplikasi kredit pintar ini. Oke, kita akan bahas satu persatu dan kita akan langsung sama-sama lihat bahwasannya proses pencairan di aplikasi kredit pintar ini hanya terhitung 3 menit saja, dan asli kita langsung terima uangnya masuk ke rekening kita. Oke guys, buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya di channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Mudah-mudahan semua urusan dan rezekinya dilancarkan. Oke guys, ini kalian bisa melihat kita sudah dapat beberapa limit pinjaman ya. Dan saat ini kita dipercayakan untuk mendapatkan limit pinjaman itu dari angka 1.500.000, 1.200.000, 600.000 sampai dengan 1.800.000 rupiah. Jadi kita pengen pinjam hari ini di limit tertinggi, dan kita pengen tahu sehebat apa sih aplikasi kredit pintar ini dalam bentuk pencairan langsung kepada nasabah yang sudah berhasil lolos verifikasi ya. Di situ kita akan langsung ajukan dengan tenor 28 hari dengan jumlah pinjaman yang bisa dipinjam saat ini adalah 1.500.000. Jadi nanti setelah 28 hari akan dibayarkan. Ini dia, kalian bisa melihat total pinjamannya itu 1.500.000 dengan tenor durasi pinjamannya 28 hari. Oke, kita bisa lihat. Dan kita juga pengen langsung ajukan sekarang, dan kita pengen lihat lagi nanti proses pencairannya. Di situ kalian bisa melihat pinjamannya 1.500.000. Pencairannya nanti untuk di aplikasi kredit pintar ini mereka melakukan pemotongan biaya awal ya. Jadi kalau kita pinjam 1.500.000 itu nanti akan dipotong biaya layanan sebesar 75.000 rupiah, dan nanti kita akan terima itu 1.425.000 rupiah. Jadi untuk biaya layanan untuk di aplikasi kredit pintar ini masih tergolong murah ya. Walaupun sebetulnya nggak murah-murah banget, tapi yang namanya mungkin kalian masih terdesak masalah keuangan, mungkin ini salah satu aplikasi yang aku rekomendasikan lah ya, karena memang di situ mereka berani transparan. Jadi nanti kita bayarnya itu nanti menjadi 1.744.200 rupiah setelah 28 hari. Berarti kita dikenakan biaya bunga dan administrasi itu sekitar 244.000 ditambah 75.000 rupiah. Jadi lumayan juga sih ya. Yang namanya aplikasi pinjaman uang online itu hampir semuanya punya biaya administrasi, biaya bunga, denda, biaya platform, pelayanan dan lain sebagainya, itu pasti sudah ada. Dan kita pengen langsung, ini kalian bisa melihat ya, kita sudah ajukan di sini, dan ini adalah deskripsi pinjamannya. Di situ jelas tertera ya berapa yang dibayarkan, kapan waktu pengajuannya, waktu pencairannya, dan nomor rekening kita. Dan situ ada nomor perjanjian juga, jadi sudah cukup jelas ya. Jadi mereka menjelaskan lagi apa-apa saja yang harus kita ketahui ya setelah melakukan pengajuan pinjaman uang online ini. Jadi buat kalian yang mungkin belum punya pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan pengajuan pinjaman uang online, mungkin ada baiknya kalian itu harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya supaya nanti kalian tidak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Untuk di aplikasi kredit pintar ini memang sudah berlabel OJK, terdaftar di OJK dan AFPI, dan masuk ke 20 pinjaman uang online terbaik versi OJK di bulan Agustus kemarin ya. Karena mereka sudah memiliki modal lebih dari berapa miliar gue lupa, tapi memang mereka ini sudah cukup recommended dan memang banyak digunakan ya. Untuk proses pengajuan pinjamannya itu ya masih sama seperti yang lain-lain juga.
kalian cukup memasukkan beberapa data-data yang dibutuhkan, yang diperlukan, yang dimintai oleh aplikasi kredit pintar. Silahkan diisi secara jelas, secara lengkap ya. Dan untuk KTP itu usahakan untuk yang sudah berumur lebih dari 20 tahun ya, itu mereka akan melihat juga tanggal lahir dan tahun lahir atau 21 tahun itu. Jadi usahakan juga KTP-nya masih cukup baru dan tulisannya juga cukup jelas ya, supaya nanti mereka bisa menganalisa apakah kita layak atau tidak untuk diterima di lolos verifikasi pengajuan pinjaman uang online kredit pintar ini. Oke, kita sedang menunggu. Setelah kita pengen ajukan dulu ini ya, mohon bersabar. Jadi kalau kita pinjam 1.200.000 itu nanti biaya layanannya dikenakan Rp60.000. Jadi nanti pencairannya menjadi 1.140.000 dan yang harus kita bayarkan itu nambah sekitar ya 200.000 lah. Sekitar 255.000. 1.200.000 berarti sekitar 10% ya. Lebih kurang lah dikenakan seperti itulah ya. Jumlah pinjaman 600.000, nanti bayarnya 697. Jadi nanti untuk kenaikan limit di aplikasi kredit pintar ini maka akan naik secara otomatis. Setelah kalian menyelesaikan pelunasan di tagihan kalian, maka akan terus naik sampai nanti dengan limit tertinggi di aplikasi kredit pintar ini bisa sampai dengan 10 juta rupiah ya. Situ kalian bisa melihat dan kita pengen langsung ajukan. Dan di sini kalian silahkan memilih tujuan pinjamannya itu di modal usaha ya. Kenapa seperti itu? Itu merupakan penilaian yang plus juga buat tim analisis kredit di aplikasi kredit pintar ini. Artinya kita pinjam uang tadi bukan untuk biaya foya-foya atau mungkin keperluan-keperluan yang nggak penting ya. Jadi memang itu cukup menyokong, mendukung untuk bisa lolos verifikasi. Jangan buat tujuan pinjamannya biaya kesehatan, itu malah nanti jadi tambah malah ribet ya, apalagi untuk perbaikan rumah apa segala macam. Mungkin kalian lebih baik untuk memilih tujuan pinjamannya itu dengan modal usaha supaya mereka lebih yakin bahwasannya uang yang kalian pinjamkan itu untuk diputarkan kembali. Dan di situ sudah terlihat tanggal jatuh temponya tanggal 24 bulan Desember 2020. Oke, kita sudah ngerti dan kita pengen klik ajukan sekarang ya. Dan kita disuruh untuk memasukkan 4 digit terakhir nomor KTP. Jadi kalau kalian nggak ingat, kalian bisa lihat cek KTP kalian dulu. Berapa 4 digit terakhir dari nomor KTP kalian itu. Jadi udah kita masukin. Dan di sini biasa kita letakkan apa ya. Yang lebih gampangnya itu kita ini ngeletakin bahwasannya kontak yang bisa dihubungin itu adalah langsung atasan ya. Padahal kita nggak punya NPWP, nggak punya beberapa data-data yang dibutuhkan. Shopee, Lazada, Tokopedia juga belum kita hubungkan, NPWP juga nggak ada. Tapi kita sudah berhasil melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi kredit pintar ini tanpa NPWP dan beberapa e-commerce yang mungkin saat ini harus dihubungkan, kita nggak perlu hubungkan karena kita memang sudah dari awal dipercaya ya. Artinya apa? Di video ini aku pengen nunjukin ke kalian bahwasannya untuk NPWP kita nggak punya NPWP tapi bisa pinjam di aplikasi kredit pintar. Kalian bisa melihat di situ NPWP masih disuruh untuk menghubungkan, tapi belum terhubung ya. Dan kita pengen coba langsung, masih loading dan kita pengen lihat dulu ini. Oke guys. Oke. Masuk kembali, dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan tujuan pinjamannya adalah modal usaha, nomor rekening itu cocokkan. Setelah itu aplikasi telah diajukan, kalian bisa melihat dan kita pengen tunggu apakah berapa menit ya waktu yang harus kita tunggu untuk bisa menunggu hasil pengajuan verifikasi di aplikasi kredit pintar ini. Sejauh ini yang kita ya mengajukan di aplikasi kredit pintar itu tidak pernah lebih dari 5 menit. Jadi ini kita pengen ajukan di pukul 18.20, jam tengah 7 malam ya. Sudah masuk malam itu. Apakah mereka langsung melayani? Dan sejauh ini kita pernah pinjam juga di tengah malam
dan memang berhasil ya, apalagi siang ya. Ini kalian bisa melihat